Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis perspektif. Kami dari kelompok 9 beranggotakan yang pertama Azizah Mega Aulianisa dengan di belakang 284, yang kedua Egita Fatimatu Zahra dengan di belakang 185, saya sendiri dengan garis Papa Bayu dengan di belakang 237, yang terakhir ada Widi Burdan dengan di belakang 037. Analisis perspektif. Analisis perspektif merupakan langkah akhir dari proses analisis laporan keuangan. Analisis tersebut hanya dapat dilakukan setelah laporan keuangan historis disesuaikan dengan benar untuk merefleksikan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Penyesuaian ini mencakup eliminasi pos sementara pada laporan laba rugi atau mengalokasikannya ke tahun lalu atau yang mendatang. Kapitalisasi atau pembebanan pos-pos yang telah dibebankan atau dikapitalisasi oleh manajemen. Kapitalisasi sewa operasi, investasi dengan mode ekuitas, dan bentuk lain dari pendanaan di luar laporan posisi keuangan. Analisis prospektif meliputi perkiraan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Proses proyeksi laporan keuangan. Proses proyeksi dimulai dari laporan laba rugi, diikuti laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. 1. Proyeksi laporan laba rugi. Proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Contoh ini digunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Analisis lebih terperinci melihatkan informasi eksternal sebagai berikut. Yang pertama, tingkat aktivitas ekonomi makro diharapkan. Karena pemilihan pelanggan dipengaruhi oleh tingkat penghasilan pribadi, dapat dibelanjakan atau personal disposable income, analisis mengikut sertakan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan pertumbuhan penjualan eceran pada khususnya. Misalnya, bila ekonomi membaik, dapat diproyeksikan adanya kenaikan penjualan dibandingkan dengan penjualan tahun lalu. Yang kedua, peta persaingan. Perubahan peta persaingan akan mempengaruhi proyeksi atas unit penjualan dan kemampuan target untuk menaikkan harga. Kedua hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan. Yang ketiga, bauran toko baru dan toko lama. Toko baru umumnya menikmati kenaikan penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan toko lama, karena toko baru dapat meraih pasar yang tidak tertangani dengan baik atau menyediakan komposisi barang yang lebih mutakhir dibandingkan dengan pesaing yang ada. Langkah-langkah dalam memproyeksikan laporan-laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan, yang kedua laba kotor, yang ketiga HPP, yang keempat penjualan umum dan administrasi, yang kelima penyusutan dan amortisasi, yang keenam bunga, yang ketujuh laba sebelum pajak, yang kedelapan beban pajak, yang kesembilan pos luar biasa dan dihentikan, dan yang kesepuluh laba bersih. 2. Proyeksi laporan posisi keuangan. Langkah-langkah untuk memperkirakan laporan posisi keuangan. Yang pertama, buatlah proyeksi aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. Yang kedua, buatlah proyeksi kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang didasarkan pada tren historis atau informasi dalam bagian M, D, dan A atau diskusi dan analisis manajemen di laporan tahunan. Yang ketiga, buatlah proyeksi kewajiban lancar selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. Yang keempat, hitunglah bagian lancar utang jangka panjang atau bagian yang jatuh tempo dari catatan utang jangka panjang. Yang kelima, utang jangka pendek lainnya diasumsikan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Yang keenam, saldo awal utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun lalu, dikurangi bagian yang jatuh tempo dari butir 4 di atas. Yang ketujuh, asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun lalu, kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Yang kedelapan, saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. Yang kesembilan, laba ditahan diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih dan dikurangi dividen yang diperkirakan. Yang ke-10, pos ekuitas lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu, kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, proyeksi laporan arus kas. Proyeksi laporan arus kas dihitung dari proyeksi
laporan laba rugi, dan proyeksi di laporan posisi keuangan. Proyeksi laporan arus kas disajikan dari arus kas bersih dari operasi yang mendanai sebagian dari pengeluaran modal, pengurangan utang jangka panjang, dan dividen. Analisis sensitivitas. Proyeksi laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara pos laporan laba rugi dengan pos laporan posisi keuangan. Aplikasi analisis prospektif dalam model penilaian laba sisa. Sebagaimana disebutkan pada pendahuluan bab ini, analisis prospektif merupakan inti analisis efek. Model penilaian laba sisa, misalnya, menentukan nilai ekuitas pada waktu sebagai jumlah nilai buku kini dan nilai sekarang, laba sisa yang diperkirakan di masa depan. Proses penilaian memerlukan estimasi laba bersih di masa depan dan nilai buku ekuitas pemegang saham. Model penilaian memerlukan estimasi atas 6 parameter berikut. A. Pertumbuhan penjualan. B. Margin laba bersih. C. Perputaran modal kerja bersih. D. Perputaran aset tetap. E. Leverage keuangan. F. Biaya modal ekuitas. Peramalan jangka pendek. Untuk analisis likuiditas jangka pendek, salah satu alat yang berguna adalah peramalan arus kas jangka pendek. Peramalan jangka pendek diminati oleh pengguna internal seperti manajer dan auditor untuk mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan saat ini dan masa depan. Peramalan ini juga diminati oleh pengguna eksternal seperti kreditor jangka pendek guna menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Analisis ini menekankan pada peramalan kas jangka pendek saat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya diragukan. Pola arus kas penting untuk dipelajari sebelum menguji model untuk menganalisis dan proyeksi arus kas. Arus kas masuk dan arus kas keluar saling terkait. Kegagalan salah satu aspek aktivitas bisnis perusahaan akan berdampak pada keseluruhan sistem arus kas. Pembatasan jangka panjang atas arus kas atau arus kas masuk dapat menurunkan solvabilitas sebuah perusahaan. Keterkaitan antara arus kas, akrual, dan laba harus disertakan dalam analisis. Saat persediaan barang jadi yang merupakan akumulasi banyak biaya dan beban dijual, margin laba perusahaan menghasilkan arus kas masuk dana likuid melalui piutang dan kas. Sama halnya dengan pos seperti penjualan tanah secara cicilan jangka panjang yang menghasilkan piutang tak lancar yang membatasi relevansi akrual bagi arus kas. Ukuran-ukuran tersebut harus digunakan secara tepat dalam analisis untuk menilai pola arus kas. Arus kas juga bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber seperti ekuitas dan utang. Manajemen memiliki wewenang yang besar atas penggunaan arus kas masuk yang tidak dikomitmenkan. Pentingnya peramalan penjualan. Keandalan peramal laba bergantung pada kualitas peramalan penjualan. Dengan sedikit pengecualian seperti dana dari aktivitas pendanaan atau dana untuk aktivasi investasi. Sebagian besar arus kas terkait dan bergantung pada penjualan. Peramalan penjualan meliputi analisis atas 1. Arah dan tren penjualan, 2. Pangsa pasar, 3. Kondisi industri dan ekonomi, 4. Kapasitas produksi dan keuangan. Perkiraan arus kas dengan analisis pro forma.
Kewajaran dan kelayakan ramalan kas jangka pendek biasanya diuji dengan laporan keuangan proforma atau performa finalisi statement. Dalam pengujian ini, asumsi yang mendasari peramalan kas digunakan untuk menyusun laporan laba rugi proforma selama periode yang diramal dan neraca proforma pada akhir periode ramalan. Laporan keuangan proforma ini digunakan untuk menghitung rasio keuangan yang menyimpulkan hubungan lainnya dan dibandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakannya. Perbandingan ini harus menyertakan penyesuaian untuk faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi selama periode yang diramalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.